Moms and Dads, yuk jadi best parent. Bersama obrolan meja makan, happy family, happy love. Halo Mom and Dads, selamat datang di Siniar Obrolan di Meja Makan. Siniar persembahan Nakita bersama Medio Podcast Network by KG Media. Di episode ini, kita akan berbincang dengan Pariman Siregar, founder dan konselor di Psikologi Menjawab, mengenai bagaimana menghindari anak dari ambisi orang tua. Nah, sebelum mendengarkan perbincangan ini, jangan lupa follow serta beri rating terbaikmu untuk podcast Obrolan Meja Makan di Spotify. Jangan lupa nyalakan juga notifikasinya supaya kamu tetap update setiap ada episode baru yang tayang di hari Senin dan Kamis. Moms and Dads, dalam mengembangkan minat anak, sebagai orang tua kita tidak boleh memaksakan ambisi kita terhadap anak. Saat ini, istilah hyperparenting sedang ramai dibicarakan. Istilah ini mengacu pada pola asuh orang tua untuk memacu anaknya terus berlari kencang ke depan dengan ketiadaan garis finish. Kebiasaan orang tua yang selalu mengarahkan dan memaksa anak sesuai ambisinya akan membuat anak menjadi terlalu penurut dan kurang bisa mengembangkan bakat serta potensi sendiri. Banyaknya tugas dan aturan-aturan dari orang tua membatasi gerak mereka, sehingga berpotensi membuat anak tertekan, terbebani, hingga rentan depresi. Lantas, bagaimana mengetahui lebih dalam tentang menghindari anak dari ambisi orang tua? Yuk kita simak wawancara Nita Febriani, asisten editor Nakita.id bersama Pariman berikut ini. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, Siniar Cerdas Tanpa Batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Hai Mom and Dad semuanya, perkenalkan saya Pariman. Aktivitas saya ngajar di IAIN Pekalongan dan juga sebulan ini banyakkan sharing-sharing terkait parenting. Selain itu juga konselor di Psikologi Menjawab dan asosiat di SDM sejumlah perusahaan. Semua saya jalani hampir semua dari rumah. Wow, semuanya dari rumah. Jadi kesehatan insya Allah terjaga terus ya Mas ya? Alhamdulillah, berharap. Alhamdulillah. Nah oke Mas Par nih, masalah minat dan bakat anak nih, ini jadi salah satu yang banyak banget sebenarnya bikin orang tua penasaran dan bertanya-tanya. Di Nakita sendiri juga beberapa udah pernah kita bahas, tapi di sini aku pengen ngebahas lagi nih tentang minat dan bakat anak. Bagaimana sih cara kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi minat dan juga bakatnya anak sejak usia dini? Silahkan Mas Par. Minat dan bakat, karena memang dua-duanya itu saling berkaitan dan saling mendukung ya. Kalau bakat sendiri itu potensi bawaan yang kalau diasah itu akan menunjukkan bahwa seseorang itu lebih menonjol dari yang lainnya. Sedangkan minat sendiri itu preferensi atau kecenderungan yang lebih pada suka atau nggak suka. Dan kalau bakat itu biasanya boleh dibilang ya dari bawaannya seperti itu dan nanti akan berkembang ya, atau dia akan terhenti. Nah, sedangkan minat itu bisa saja berubah. Yang awalnya suka sesuatu atau suka satu bidang, terus kemudian ada referensi yang lain bisa saja berubah. Dan tadi sangat mungkin ya, kalau misalnya awalnya tuh ini dinilai sebagai minat, tetapi ternyata sebagai bakat, tapi ternyata kok berubah? Ya karena memang minatnya tidak ada di situ, atau minatnya itu berubah. Dan hal yang wajar kalau minat di tahapan-tahapan perkembangan ya, terutama anak-anak sampai remaja itu berubah-ubah. Kalau misalnya dibilang bakat itu adalah bawaan lahir, sedangkan minat itu kesukaan. Tapi mungkin nggak sih Mas, yang namanya bakat mungkin dari kecil belum ada, terus ternyata diasah sesuai dengan minatnya, akhirnya lama-lama kelihatannya jadi berbakat gitu di situ. Atau tetap akan ada perbedaan nih antara anak yang memang udah bakatnya dari kecil itu sama yang mereka yang baru mengasah setelah tahu minatnya apa. Memang beda ya. Kalau bakat itu memang nanti akan menonjol kalau kemudian diasah. Sedangkan orang-orang yang tidak bakat di situ, walaupun dia minatnya tinggi, dia udah berusaha serius, akan punya kesulitan di dalam memahami ataupun menguasai satu bidang.
Nah ini juga sama mungkin dalam proses perkembangan anak. Mungkin kita sebagai orang tua bisa ngelihat anak-anak itu punya minatnya macam-macam. Diajarin menggambar suka, diajarin musik suka. Nah kemudian banyak anak yang akhirnya punya lebih dari satu minat nih sekaligus. Nah itu gimana sih Mas Par, cara kita sebagai orang tua bisa ngelihat sebenarnya anak ini menunjukkan minat akan sesuatu tuh tanda-tandanya seperti apa sih Mas? Itu memang hal yang wajar, jadi dorongan dalam diri anak untuk mengetahui berbagai hal, menunjukkan minat terhadap berbagai hal yang menurut dia itu belum tahu. Makanya ada anak-anak yang ketika